wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adiknya kakak yang soleh dan solihah. Selamat pagi, Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kalau kakak tanya kabarnya, kalian jawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mengerti? Mengerti, Apa Kak. kabar adik-adikku? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semangat ya belajarnya. Ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membukanya dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silahkan Kori dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Siap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan materi kelas 3 yang terdapat di subtema 7 tentang bukti-bukti kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai belajar, kakak tanya dulu ya, apakah kalian tahu apa itu Rasul? Utusan. Ya, benar. Rasul berasal dari kata bahasa Arab yaitu Rasul yang artinya utusan. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenarkan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah. Rasul memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Rasul diberikan kemuliaan atau yang sering disebut sebagai mukjizat. Mukjizat adalah kelebihan yang diberikan kepada nabi dan rasul agar dapat dipercayai oleh orang-orang atau membenarkan ajaran yang akan disampaikan. Apakah kalian tahu salah satu mukjizat yang diberikan kepada nabi? Ya, adik merah, apa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? Ya, benar sekali. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Nabi Ibrahim tidak dapat dibakar oleh api. Pada dahulu kala, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar oleh Raja Namrud. Namun, Allah menyelamatkan beliau dengan menjadikan api tersebut menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat dibakar oleh api. Mukjizat tersebut muncul ketika Nabi Ibrahim membutuhkan pertolongan. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tahu apa saja mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ya, sekarang kakak jelaskan ya satu persatu apa saja mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan menjadi dua. Nabi Muhammad SAW juga dapat memberikan orang makan dengan makanan yang sedikit. Orang banyak dapat makan walaupun hanya dengan makanan yang sedikit. Yang selanjutnya yaitu mukjizat Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Apakah ada yang tahu kapan peristiwa Isra dan Mi'raj? Saya. Ya, Kori, tanggal berapa terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? 27 Rajab. Ya, benar. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada tanggal 27 Rajab. Selanjutnya yaitu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, yaitu berupa Al-Quran. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada segerombolan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat pada setiap tahunnya, selalu padat oleh umat manusia untuk melaksanakan haji. Namun pasukan gajah tersebut hancur dan kalah. Tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena peristiwa ini terjadi bertepatan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal berapa? Ya, silakan Adila. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, benar. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada yang tahu nama ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Nama ayahnya Abdullah, nama ibunya? Aminah. Ya, pintar. Nama ibu dari Nabi Muhammad adalah Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nah, sekarang kakak akan menceritakan kepada kalian peristiwa masa kecil Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu peristiwa tersebut? Peristiwa luar biasa masa kecil Nabi Muhammad SAW. Walaupun masih anak-anak, Nabi Muhammad SAW kecil telah memiliki tanda-tanda bahwa beliau adalah calon Nabi dan Rasul. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Ia sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ketika berusia 5 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berbicara. Ketika berusia 2 tahun, Nabi Muhammad sudah dilepas untuk menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika itu, kambing-kambing milik Halimah menjadi gemuk dan sehat, sehingga ia dapat memerah air susu kambing tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Padahal sebelumnya kambing-kambing itu kurus dan air susunya kering. Sebagaimana layaknya anak-anak, pada suatu hari ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak yang lain, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memegang Nabi Muhammad SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan sebuah gumpalan seraya mengatakan, "Ini adalah bagian darimu yang disukai oleh setan." Malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi Muhammad SAW dalam baskom dari emas dengan air dari sumur Zam-Zam yang suci di dekat Ka'bah. Sebelum menutup kembali dada Nabi Muhammad SAW,
Teman-teman Nabi berlari mendatangi Halimah sambil menjerit-jerit, "Muhammad dibunuh!" Suatu mendekati Nabi Muhammad, Halimah tampak pucat dan terkejut. Muhammad baik-baik saja. Sejak adanya peristiwa tersebut, Halimah khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya Siti Aminah. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi ya, adik-adik. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Setelah ia dewasa, diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Baiklah adik-adik, semoga pembelajaran pada pagi hari ini adik-adik dapat mengetahui apa saja bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita pulang, kakak punya soal buat kalian ya. Ada yang bisa menjawab? Soal pertama yaitu Nabi Muhammad SAW mampu berbicara dan berjalan pada usia 5 dan 9 bulan. Ya, betul sekali. Nabi Muhammad SAW dapat berjalan pada usia 5 bulan dan berbicara pada usia 9 bulan. Selanjutnya yaitu salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yaitu 9 bulan jadi 2. Ya, benar sekali. Nabi Muhammad dapat membelah bulan menjadi 2. Peristiwa kenabian yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat kecil yaitu dibelah dadanya. Ya, benar sekali Eva. Selanjutnya ada yang tahu siapa nama paman Nabi Muhammad SAW? Ya, Adila? Abu Thalib. Ya, benar sekali. Abu Thalib ya nama paman dari Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya dan barokahnya kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Adila dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.